Apa bedanya demo mahasiswa sama demo HTI? Kalau diajak orang demo, melihat dulu yang ngajak demo siapa. Kalau demonya demo mahasiswa itu murni, Pak. Itu murni. Tapi kalau demonya HTI, demonya itu FPI, Pak, itu gak murni, ada maksud. Apa bedanya? Kalau demo adik-adik mahasiswa itu murni memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi kalau demo HTI, mereka ingin memanfaatkan rakyat. Kalau mahasiswa itu nggak ngajak-ngajak orang, mereka berjuang dalam satu barisan, memperjuangkan tegaknya keadilan dan membela kepentingan rakyat. Tapi kalau HTI, mereka itu menggunakan segala macam isu untuk menarik simpati rakyat agar rakyat ikut ke kelompok mereka. Itulah bedanya mahasiswa sama HTI. Yang kedua, kalau mahasiswa itu berusaha untuk membela negara, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau HTI demonya ingin mempengaruhi masyarakat agar gak percaya dengan negara. Kata mereka, kita ganti negara ini dengan khilafah. Beda-beda tujuan Bapak Ibu, beda ideologi. Kalau adik-adik mahasiswa itu demo, ingin mengajak, mendorong pemerintah agar dalam rel pemerintahan yang benar, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau HTI demo, tujuannya untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, menjelek-jelekin pemerintah, melawan pemerintah, dan kemudian menjatuhkan pemerintah yang sah. Maka saya ingin tegaskan, itulah beda mendasar antara demo adik-adik mahasiswa dengan demo HTI. Ketika aspirasi masyarakat tidak lagi didengar, itulah saatnya mahasiswa turun ke jalan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang implementasi nilai dari sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama inilah yang kemudian menjadi alasan Indonesia mendapatkan predikat sebagai salah satu negara paling religius. Gara-gara ada sila pertama ini, di mana memang nilai-nilai ketuhanan menjadikan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja kita semua harus prihatin sebagai otokritik. Pada kenyataannya banyak orang yang betul-betul belum bertuhan. Di Indonesia ini banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Mengapa saya katakan dia ngaku beragama tapi perilakunya mengkhianati nilai-nilai yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita merujuk ke dalam Al-Qur'an. Mengapa di Al-Qur'an itu Bapak Ibu, kalau bicaranya agama, kalimatnya begini. Lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda agama Anda, buat kami, buat saya agama saya. Artinya masing-masing. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk Anda syariat Anda, untuk kami amal kami, untuk Anda syariat amal Anda. Saya ulangi, untuk kami amal kami, untuk Anda amal Anda. Artinya ini cara kami beragama, itu cara Anda beragama. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, kalimatnya nggak begitu. Tapi kalimatnya wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan Anda itu satu. Itulah mengapa kita ini sebagai sesama umat beragama tidak boleh saling menghina, nggak boleh. Makanya Al-Quran menyebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Bahasa sederhananya begini, nggak boleh menghina Tuhan agama lain. Karena ketika kita menghinanya sama saja kita menghina Tuhan kita sendiri. Makanya menurut saya, kalau ada orang beragama merasa paling benar lalu menjelek-jelekkan agama lain, sama saja dia hanya beragama tapi tidak bertuhan. Mengerucut lagi termasuk kalau ada orang Islam
mengatasnamakan umat muslim, mengganggu orang Kristen yang mau Natalan, atau ngeramein gereja yang dipakai Natalan, atau bikin rame ada rumah yang dijadikan rumah doa oleh saudara kita agama Kristen atau Katolik misalnya kan, lalu kita tolak. Kita ngaku Islam, ngaku beragama, tapi kita tidak bertuhan. Enggak boleh yang sedemikian rupa. Rasakan kalau sebaliknya, kita yang minoritas mau ke masjid nggak boleh, nggak enak rasanya. Nah, orang-orang yang meributkan itu merasa itu ajaran Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu semua. Bahkan yang paling mengejutkan, pernah umat Kristen Bani Najran 70 orang datang ke Nabi di Madinah bersama uskupnya Pak, langsung sama pastor-pastornya. Sampai Madinah minta izin untuk kebaktian di Masjid Nabawi. Lalu kemudian oleh Nabi boleh. Tuh bayangkan, Masjid Nabawi pernah dipakai kebaktian umat Kristen Bani Najran. Jadi nggak seperti sekarang, seperti pernah kejadian di Waikandis, di Raja Basah kan begitu. Jadi kita ini terus terang saja, masih banyak orang yang ngaku beragama tapi sejatinya dia belum bertuhan. Karena mengapa? Agamanya masih pakai hawa nafsu, masih mengedepankan arogansi. Kita kalah sama negara-negara barat Pak. Makanya contoh di Inggris, London. Inggris itu kerajaan Kristen. Inggris itu kerajaan, dan kerajaannya kerajaan Kristen Inggris itu. Tapi di London ada 300 masjid yang tadinya dari gereja. Jadi gereja dijual lalu diganti jadi masjid. Apa orang London ngamuk-ngamuk? Enggak kan? Coba kalau dibalik, di Sukarame ada masjid jadi gereja, angus kebakar Pak. Kan macam-macam. Nah, artinya kita anggap itu benar menurut agama, tapi sejatinya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Allah perintahkan. Halo? Halo? Nah, kita belajar nilai-nilai luhur nih Pak. Belajar nilai-nilai keagamaan tingkat tinggi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tadi, jangan dikira Pak, orang-orang yang pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai jubah, kerjaannya demo, ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu sesuai dengan agama. Itu tidak sesuai dengan agama. Apalagi kemarin itu ada orang buka rumah makan siang hari bulan Ramadan, kemudian digeruduk ya, digeruduk, dipukulin, rumah makannya dihancurkan. Apa itu benar menurut syariat Islam? Itu melanggar syariat Islam. Lo apa hukumnya buka rumah makan di siang hari pada bulan Ramadan? Kalau ditanyakan hukum fikih agamanya, maka jawabnya boleh. Ini Bapak Ibu jualan nasi, buka rumah makan siang hari pada bulan Ramadan boleh. Itu syariat Islam. Coba carikan mana fatwa yang mengatakan gak boleh. Boleh. Tapi jagalah etika yang sopan. Ya jangan dipamerin nasinya itu, cendolnya itu ya. Jangan dipamerin. Baik, sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana ayat yang sering saya sampaikan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama saja dia telah menghilangkan nyawa semua umat manusia. Alangkah berharganya satu nyawa itu Pak. Karena membunuhnya saja sama saja kita menghilangkan nyawa semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka sama saja dia telah menyelamatkan semua umat manusia. Nah, kita semua prihatin 17 Ramadan kemarin bertepatan dengan 17 Maret
ada tragedi di Waikanan seperti yang disebutkan oleh Kang Hambali dan Bu Sri Ningsih Jamsari tadi. Kita semua prihatin, dan yang saya bikin miris itu kok bisa malah korban di framing negatif nerima setoran uang judi sabung ayam itu. Sudah orang ini dihilangkan nyawanya, dibunuh secara sadis. Ada yang ditembak masuk lewat mulutnya, ada yang lewat matanya, ada yang kena dadanya dengan amunisi yang menghancurkan bagian dalam tubuh. Sudah dibunuh jiwanya, dimatikan jasadnya, difitnah juga. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena mengapa? Fitnah itu pembunuhan karakter. Misalnya contoh, saya ambil contoh mengenang AKP Anumerta Lucian. AKP Anumerta Lucian itu Bapak Ibu berdinas 31 tahun lamanya. Lalu jadi Kapolsek. Rumahnya jelek betul. Masih bagus rumah Ustaz Nurdin, betul. Itu bukan modus, betul. Rumah beliau itu sederhana. Beliau itu suka ngimamin di musola. Saya sampai ngomong begini, Pak, kok harus dia sih yang jadi korban? Enggak yang nakal-nakal aja gitu ya. Kok harus orang sesoleh itu yang jadi korban? Bahkan untuk wisuda anaknya, dia butuh ongkos menghadiri wisuda anaknya. Dia jadi supir, Bapak Ibu, demi mengumpulkan duit untuk ongkos. Karena dia sangat pantang dari sogokan itu, sangat pantang. Nggak mau terima setoran. Berkali-kali disogok oleh kelompok judi sabung ayam itu, dia nggak mau. Tapi di framingnya nggak maunya ini minta lebih. Bukan memang dia nggak mau. 31 tahun berdinas di kepolisian, hidup sederhana. Nah artinya Bapak Ibu masih banyak polisi-polisi itu yang lurus, makan gaji aja itu masih banyak Bapak Ibu. Yang nggak mau neko-neko. Jadi jangan juga underestimate. Kalaupun ada ya oknum. Hanya saja begini, saya nimbangnya begini. Negara ini sehari aja nggak ada polisi, hancur negara ini. Buat aja pengumuman polisi libur sehari. Selama sehari 24 jam polisi libur, perbuatan kriminal apapun tidak akan dipidana. Waduh, hukum rimba, hancur negara ini. Jadi begini, buat yang mungkin dalam tanda kutip nggak demen sama polisi, coba berpikirnya sebaliknya. Berpikir sebaliknya. Seandainya negara ini sehari saja tanpa polisi, apa jadinya? Terus korban yang kedua, yakni Petrus Aprianto. Oi, orang sampai ngomong begini, Ustaz, ngapain didoakan mati syahid? Dia kan orang non-Islam. Ngapa sih kita ini masih ngomongin agama saat orang sedang kena musibah? Padahal jelas-jelas dia tuh mu'alaf itu. Istrinya pakai hijab, tapi alangkah kotornya mulut orang yang mempersoalkan agama. Andai kata pun dia non-Islam, mengapa harus mempersoalkan agama? Dia sedang gugur dalam tugas. Kemudian yang kedua, M. Galib Suryaganta. Itu bujang, bapaknya baru sebulan yang lalu meninggal dunia. Orang Waikan di situ kan? Bujang. Betapa duka yang mendalam, kok digituin loh Pak. Kok digituin. Lalu di framing, terima sogokan. Itu benar-benar mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Itu jahat betul menurut saya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai persatuan, menjaga kerukunan, kebersamaan, karena memang yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama al-jamaah. Apa itu definisi al-jamaah di sini adalah persatuan dan kesatuan. Selama negara kita ini bersatu, maka Allah akan tolong. Bayangkan Pak, kita ini sebagai negara muslim, kita semua prihatin. Saudara kita sesama muslim juga di Timur Tengah, yang katanya ngakunya sangat islami, yang katanya Islam itu sumbernya dari sana, tapi perang saudara, tidak ada persatuan. Mereka bunuh-bunuhan. Bayangkan, di Suriah kemarin itu, umat Islam sekte Alawite, atau madhab Alawite lah, jangan disebut sekte ya, diberondong habis oleh pemerintah baru Suriah
Itu atas nama apa? Atas nama agama. Budahnya orang membunuh atas nama agama. Hilang persatuan dan kesatuan atas nama agama. Padahal agama itu kan menyatukan, bukan untuk memecah belah. Maka dari itu, menjaga persatuan dan kesatuan itu bagian daripada mengamalkan perintah Allah sekaligus sila Pancasila yang ketiga. Yang keempat sekarang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Sila ini adalah implementasi dari nilai Al-Quran, di mana musyawarah itu adalah otoritas tertinggi dalam urusan kita. Jadi memang sila keempat ini mengakomodir nilai yang sangat mulia, yakni musyawarah sebagai otoritas tertinggi. Makanya dalam rumus musyawarah, sejelek-jelek hasil musyawarah, selama itu diputuskan lewat musyawarah, maka mengerjakannya, melaksanakannya akan ditolong oleh Allah. Tapi sebaik-baik keputusan kalau nggak pakai musyawarah, Allah nggak mau tolong. Nah, cuman karena rakyat kita ini banyak, 271 juta jiwa, kalau semuanya diajak musyawarah pasti rame, betul nggak? Apalagi peserta musyawarahnya emak-emak. Waduh, bisa jadi ngerumpi aja gawainya Pak bukan musyawarah. Maka untuk menghindari kesimpang siuran, kita menganut sistem musyawarah keterwakilan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa wakil kita? Ya salah satunya Mbak Sri Jamsari dan wakil-wakil rakyat. Nah, mbok ya Allah, para wakil rakyat, wakili kami dong. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan dulu, setuju. Jangan kayak sekarang yang di atas-atas itu. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka dan kepentingan kelompok politik mereka. Kemarin waktu kampanye, buat rakyat, membela rakyat. Udah jadi lupa sama rakyat. Kalau guyonan tarak kiai apa? Belum jadi ngamalnya ayat kursi. Udah jadi ayatnya hilang, tinggal kursinya. Kita dihadapkan dengan fenomena itu. Makanya hari ini adik-adik mahasiswa sedang turun ke jalan, turun ke gedung-gedung dewan. Untuk apa? Karena merasa aspirasi rakyat tidak terwakilkan. Aspirasi rakyat tidak didengar oleh penguasa. Keinginan rakyat tidak didengar oleh pemerintah. Saat rakyat kemudian menjerit, Pak, kalau nunggak pajak 2 tahun, motor disita, begitu. Muncul salah satu pahlawan, ini patut dicontoh ini, Kang Deddy Mulyadi, menghapuskan tunggakan pajak dan bea BPNKB. Nah ini kan keren nih, ini keren nih Bapak Ibu. Jadi lurus berjuang untuk rakyat. Nah hari ini saya ingin sampaikan, apa bedanya demo mahasiswa sama demo HTI. Jadi jangan harus milih demo, Ibu. Kalau diajak orang demo, melihat dulu yang ngajak demo siapa. Kalau demonya demo mahasiswa itu murni, Pak. Itu murni. Tapi kalau demonya HTI, demonya itu FPI, Pak, itu gak murni itu. Ada maksud. Apa bedanya? Kalau demo adik-adik mahasiswa itu murni memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi kalau demo HTI, mereka ingin memanfaatkan rakyat. Kalau mahasiswa itu gak ngajak-ngajak orang, mereka berjuang dalam satu barisan, memperjuangkan tegaknya keadilan dan membela kepentingan rakyat. Tapi kalau HTI, mereka itu menggunakan segala macam isu untuk menarik simpati rakyat agar rakyat ikut ke kelompok mereka. Itulah bedanya mahasiswa sama HTI. Yang kedua, kalau mahasiswa itu berusaha untuk membela negara, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau HTI demonya ingin mempengaruhi masyarakat agar gak percaya dengan negara. Kata mereka, kita ganti negara ini dengan khilafah. Beda-beda tujuan Bapak Ibu, beda ideologi. Kalau adik-adik mahasiswa itu demo, ingin mengajak, mendorong pemerintah agar dalam rel pemerintahan yang benar, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau HTI demo, tujuannya untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah.
jelek-jeleknya pemerintah, melawan pemerintah, dan kemudian menjatuhkan pemerintah yang sah. Maka saya ingin tegaskan, itulah beda mendasar antara demo adik-adik mahasiswa dengan demo HTI. Ketika aspirasi masyarakat tidak lagi didengar, itulah saatnya mahasiswa turun ke jalan. Maka kita doakan adik-adik mahasiswa selamat semua. Allahumma amin. Tapi ingat Pak, ketika kita melihat di pemerintahan adik-adik mahasiswa dipukuli oleh petugas, ya nggak semata-mata salah polisi sama TNI dong. Karena ngapa? Ya adik-adik mahasiswa juga ngelempar batu, ngelempar batu bocor, pala polisi tahu, dilempar batu, ditumbur malahnya Pak. Kan nonton kan? Ditumbur, balik ada polisi ditumbur. Adik-adik mahasiswa nggak salah karena memperjuangkan rakyat. Polisi juga 100% nggak salah karena itulah tugas mereka, TNI Polri. Tapi menurut saya yang salah itu para pejabat di atas yang duduk di ruang yang nyaman, di kantor megah dan di rumah mewah. Mereka semau-maunya membuat kebijakan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. Setuju nggak kira-kira? Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban mahasiswa dan TNI Polri. Bayangkan kalau ibu-ibu punya suami polisi, nggak pernah pulang sekarang Bu, nggak pernah pulang Pak. Kalau jadi polisi Pak, nggak bisa mudik Lebaran. Saudara-saudara saya jadi polisi juga pernah mudik Lebaran. Mudik juga Pak, cuti misalnya, udah kena telepon sama komandan. Di mana sekarang? Nggak jadi cuti Pak. Yang penting jadi sipil kayak kita ini bisa mudik lama. Jadi sipil kayak kita ini bisa tidur pagi kita Pak. Saya tidur pagi. Tapi kalau jadi polisi tentara nggak bisa. Harus bangun lebih awal. Jadi sekali lagi, ketika aspirasi rakyat tidak terwakili, inilah yang terjadi. Demo di mana-mana. Saya mudah-mudahan pemerintah mendengarkan keinginan rakyat. Allahumma amin. Sekarang ini begini Bapak Ibu, kita masuk langsung ke sila kelima yang terakhir ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu sementara waktu masih mimpi. Betul nggak kira-kira? Begini Bapak Ibu, Indonesia ini sekarang dari peringkat kebahagiaan ranking 82. Berarti Indonesia ini Bapak Ibu masih tangeh dari negara bahagia. Dan Indonesia ini dari aspek intelijensi, kecerdasan masih ranking ke 129. Jauh amat. Berarti masih goblok banget orang Indonesia ini Pak. Kemudian dari aspek kesejahteraan jauh tangeh. Upah minimum di Indonesia ini terendah nomor 6 sedunia internasional. Padahal kita negara kaya. Iya tidak kira-kira? Kita punya batu bara, kita punya kelapa sawit, kita punya minyak bumi, kita punya timah, punya emas, kita punya segalanya. Tapi kita lihat sekarang, Liga Korupsi Indonesia yang ranking 1 Pertamina, yang ranking 2 PT Timah, entar lagi nyusul PT Aneka Tambang Bapak Ibu. Kekayaan alam kita ini dimakan oleh orang-orang yang rakus kemudian. Bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan sosial? Seandainya kekayaan alam kita ini dikelola untuk kesejahteraan rakyat, yakin kita sejahtera. Buktinya apa? Singapura yang negara kecil saja Bapak Ibu, yang nggak punya gas, dia beli gas dari Indonesia. Singapura itu sejengkal aja nggak punya sawah, tapi harga beras di Singapura lebih murah daripada harga beras di Indonesia. Dan di Singapura Bapak Ibu, kalau ada karyawan yang kena PHK, maka dikasih insentif oleh negara 72 juta sebulan sampai dapat pekerjaan. Sedangkan di negara kita, oke lah, kita nyebutnya negara kita terlalu lebar dan masyarakatnya terlalu banyak. Tetapi sebetulnya kekayaan alam Indonesia ini sudah jauh lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyat, tapi menjadi kurang untuk memenuhi keserakahan para pejabat. Sekali lagi, kalau ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berantas korupsi. Kami adalah Laskar Sabilillah.